Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Ivano. Saya Augustini Nurhainia. Saya Safina Syakirani. Saya Gubernur Parman. Hari ini kami akan melakukan percobaan medan magnet dan menjelaskan tentang medan magnet maupun gaya Lorentz. Selamat menonton. Untuk melakukan percobaan homopolar motor diperlukan kawat tembaga, batu baterai A3 dan juga magnet neodymium. Untuk langkah yang pertama, kita dapat membentuk kawat tembaga menjadi huruf M seperti di video ini. Langkah selanjutnya, kita dapat mengamplas kawat tembaga menggunakan pisau ataupun amplas secara merata ke seluruh permukaan. Langkah yang terakhir, kita dapat menempelkan batu baterai ke magnet dan meletakkan kawat tembaga yang sudah diamplas ke kutub positif dari baterai. Lalu amati perubahan yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena arus dari baterai mengalir lewat kawat dalam medan magnet neodymium, lalu menghasilkan gaya Lorentz yang mendorong kawat sehingga berputar terus selama rangkaian tersambung. Nah, jadi teman-teman, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik yang masih memiliki pengaruh gaya magnet. Contohnya mudah, itu seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bisa berasal dari beberapa hal. Yang pertama, magnet permanen seperti magnet bata. Yang kedua, arus listrik pada kawat. Jadi saat ada arus mengalir, medan magnet melingkar terbentuk di sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah solenoida, yaitu kaitan kawat yang menghasilkan medan magnet kuat dan teratur. Ada 3 contoh penerapan medan magnet. Yang pertama yakni adalah kompas. Kompas bekerja karena jarumnya terbuat dari magnet kecil yang akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Yang kedua yakni bel listrik. Bel listrik bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnet. Ketika dialiri listrik, kumparan besi akan berubah menjadi magnet dan menarik pemukul yang akan memukul plat logam sehingga akan menghasilkan Bi. Yang ketiga yakni adalah pintu kulkas. Pintu kulkas memanfaatkan magnet pada karet dalam pintunya, sehingga ketika bertemu dengan logam pada rangka kulkas akan menutup rapat dan tidak akan terbuka. Kemudian rumus medan magnet terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kawat lurus panjang dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2pi A. Kemudian ada kawat melingkar. Kawat melingkar terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu di pusat lingkaran dengan rumus B sama dengan θ per 360 dikali μ0 dikali I per 2A. Kemudian untuk di luar lingkaran rumusnya adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2A dikali sin pangkat 3 θ. Rumus yang ketiga adalah selenoida. Yang selenoida terbagi menjadi 2, yaitu yang di pusat dan di ujung. Di pusat, medan magnetnya adalah μ0 dikali I dikali N per L. Kemudian untuk B yang berada di ujung, rumusnya adalah μ0 dikali I dikali N per 2L. Yang keempat adalah rumus toroida, di mana B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2pi A. Kemudian arah medan magnet bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Kalau untuk kawat lurus, arah ibu jari menunjukkan arah arus dan jari-jari yang melingkar menunjukkan arah medan magnet. Kalau untuk selenoida, arah lilitan mengikuti jari-jari dan ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh muatan arus listrik ketika berada dalam medan magnet. Gaya ini hanya muncul kalau arah arus atau kecepatan muatan tidak sejajar dengan arah medan magnet. Gaya Lorentz inilah alasan kenapa motor listrik bisa berputar. Jadi dari penerapan gaya Lorentz yang pertama adalah galvanometer, yaitu berfungsi menggerakkan jarum untuk mengukur arus. Yang kedua adalah kereta maglev, yaitu mengangkat dan menggerakkan kereta tanpa gesekan. Dan yang terakhir adalah speaker, yaitu berfungsi menggerakkan pumparan untuk menghasilkan suara. Rumus untuk gaya Lorentz dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kawat berarus dengan rumus B dikali I dikali L dikali sin θ. Lalu untuk rumus yang kedua untuk dua kawat berarus, yaitu μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi A. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah arus atau kecepatan, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Sekian video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.